Ya, kembali lagi ke tutorial pembuatan pembelajaran interaktif. Setelah pada tutorial pertama dan yang kedua, ya, pada tutorial yang kedua kita sudah membuat hyperlink, ya. Pada tutorial yang ketiga ini kita akan mencoba memasukkan semua materi-materi yang sudah kita persiapkan ke dalam slide-slide yang sudah kita buat. Ya, kita juga akan membuat menu tampilannya itu lebih menarik supaya anak-anak itu merasa senang dan juga lebih tertarik pada media pembelajaran yang kita siapkan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke tutorialnya. Ya, langsung langkah pertama kita masuk pada tampilan awal dulu atau slide yang pertama. Di sini adalah materinya, di sini adalah adaptasi makhluk hidup. Ya, karena ini adalah tentang makhluk hidup, tentang adaptasi, maka sebisa mungkin kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk materi ini. Yang pertama, untuk beranda kita bisa memasukkan gambar. Caranya klik insert, pictures, kemudian pilih gambar yang ada di simpanan Bapak Ibu yang sudah disimpan. Ya, misalkan saya mau pilih gambar yang lucu-lucu, misalkan burung, insert. Kemudian kita, ini terserah Bapak dan Ibu, burungnya seperti apa atau gambarnya itu seperti apa. Ini hanya contoh, ya. Kemudian misalkan ini gambarnya, contohnya seperti ini. Kemudian insert lagi. Kemudian kita juga bisa memasukkan misalkan gambar cicak barangkali, atau mungkin gambar yang kita inginkan. Ya, misalnya gambar guru sedang memberikan pelajaran, ya, seperti ini misalkan. Kemudian di sini ada burungnya atas. Kemudian tambahkan lagi juga bisa, misalkan gambar burung yang satunya lagi. Ya, ini hanya contoh, jadi ini menurut selera Bapak dan Ibu. Ya, kemudian juga kita bisa menuliskan di sini. Misalnya ini, mohon maaf, gambarnya mau kita rubah seperti ini, barangkali bisa Bapak Ibu. Ya, ini terlalu besar, kita kecilkan lagi. Kemudian ini misalkan mau dibuat seperti ini atau mungkin seperti ini. Ya, kemudian kita coba buat tulisan. Ya, bisa Bapak Ibu kita buat tulisan menggunakan word art barangkali. Kemudian kita tulis di sini adaptasi makhluk hidup. Ya, kita kecilkan. Nah, kita kecilkan, misalkan di sini adalah 20 saja atau mungkin 28. Kemudian kita ganti tulisannya, misalnya kita ganti dengan Arial, misalkan seperti ini. Ya, kita letakkan di tengah ataupun mungkin diletakkan di mana. Ini tulisan-tulisan ini bisa kita buat animasi, ya, agar bisa berjalan dan sebagainya. Tapi itu nanti Bapak Ibu, sekarang kita fokus saja ke memasukkan materi-materi yang kita butuhkan. Ya, ini nanti kita bisa buat animasi agar mana dulu yang tampil ataupun mungkin juga bisa sesuai dengan kehendak kita, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, slide yang kedua, SK dan KD. Kita tentunya sudah menyiapkan SK dan KD, materinya itu sudah disiapkan, ya. Tinggal kita copy. Saya sudah punya di sini, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini
kita copy ya, SK dan KD kita copy, kita klik kanan blok, kemudian klik kanan, kemudian kita kembali ke slide. Setelah itu insert text box ya, klik pada text box, kita buat di sini ya. Setelah itu kita Ctrl V, masuk ya. Ini bisa kita rubah warnanya ataupun kita bisa mempercantik dengan menggunakan icon-icon yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint seperti ini barangkali. Kemudian tulisannya kita ganti menjadi kuning misalkan ya. Jika sudah, kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Ini bisa dipercantik Bapak dan Ibu ya. Ya, kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Sama, kita klik insert, kemudian text box, kemudian masukkan di sini. Ya, kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi dasar dalam pembelajaran Bapak Ibu. Perlu diingat bahwa jika kita memasukkan sebuah materi, haruslah materi itu yang sesuai dengan tujuannya itu apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan menjadi sebuah tujuan dari pembelajaran itu. Misalkan di sini tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami peta konsep hewan. Mohon maaf, saya ganti tulisannya dulu, misalkan menjadi warna kuning lagi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami peta konsep hewan yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Ini 4 jam pembelajaran atau 2 kali pembelajaran ya. Ya, kemudian kita bisa, kemudian kita untuk membedakannya kita bisa diubah seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa memberi nomor. Caranya kita blok 1, kemudian kita pilih yang ada di sini. Nomor 1, tujuan yang pertama, siswa dapat memahami peta konsep dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa yang kedua, siswa dapat memahami penyesuaian diri hewan-hewan dalam memperoleh makanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami hewan-hewan dalam melindungi diri dari musuhnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Yang pertama di sini adalah siswa dapat memahami peta konsep ya, hewan yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Maka kita tentunya sudah menyiapkan peta konsep. Ya, kita ke materi. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk pembuatan materi, karena materi itu tidak mungkin dalam satu slide. Maka hal yang perlu dibuat adalah kita buat slide lagi di slide materi. Ya, kita buat slide lagi di slide materi karena tidak mungkin materinya itu hanya ada satu slide. Maka saya contohkan dulu. Saya akan mencoba memasukkan dulu materinya. Materi yang pertama di sini adalah peta konsep, sesuai dengan tujuannya adalah peta konsep. Ya, saya masukkan dulu di sini materi adaptasi makhluk hidup. Ya, misalkan seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita perbesarkan dulu. Kemudian tulisannya kita kecilkan dulu. Tulisannya kita kecilkan 24 atau mungkin 20 saja ya. Kemudian kita rubah warnanya misalkan menjadi merah seperti ini ya. Kita tarik ke atas dulu, kita perbesar sedikit, kemudian kita tarik ke atas. Nah, di sini kita bisa buat judul lagi ya, dengan cara word art barangkali atau text box. Kita menggunakan kita menggunakan word art misalnya. Kita sini, kemudian peta konsep adaptasi hewan. Yang pertama adalah hewan. Tumbuhannya itu belum Bapak Ibu. Tumbuhannya itu untuk pertemuan selanjutnya. Ini saja adalah 4 jam pembelajaran. Berarti kita minimal itu membuat 2 jam pembelajaran ya. Ya, peta konsep ini kita blok. Bisa kita rubah tulisannya menjadi kuning barangkali, atau mungkin yang lebih cocok misalkan kita buat menjadi biru. Nah, seperti ini. Setelah buat peta konsep ya, selanjutnya kita ke insert,
kemudian text box. Atau barangkali Bapak Ibu sudah punya peta konsepnya. Kalau saya sudah ada, ya, ini peta konsep yang pertama, tujuan pembelajaran, mohon maaf, saya cari dulu peta konsepnya. Ya, ini sudah ada. Kita copy saja atau kita ke insert pictures, kemudian kita cari di tempat yang sudah kita tentukan. Ini kita insert, ya, kita kecilkan dulu, ya, kita kecilkan. Nah, misalkan seperti ini, kita besarkan sedikit lagi, kita cari lagi. Nah, ini penyelesaian diri hewan terhadap lingkungannya untuk memperoleh makanan, untuk melindungi diri dari musuh. Bentuk paruh bebek, bentuk kaki burung, bentuk paruh burung, cumi-cumi, dan sebagainya. Maka untuk ini memasukkan materi untuk peta konsep sudah selesai. Maka jika sudah selesai, Bapak Ibu, kita klik di sini, ya, slide yang keempat. Kita kan tidak cukup untuk materi dalam satu slide, maka kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita duplikat slide. Nah, di slide yang 4 ini kita tambahkan icon untuk melanjutkan ke slide yang kelima. Caranya bagaimana? Caranya sama, kita klik insert, ya, kemudian pictures, kemudian kita cari gambar panah mungkin, ataupun mungkin gambar ke samping dan kanan. Misalkan ini kita panah ke kanan, kita insert, ya, kemudian ini kita kecilkan dulu, kita kecilkan, kemudian di sini taruhlah di sini, ya, kecilkan lagi, barangkali terlalu besar, kita kecilkan lagi, ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini kita buat link, ya, kita ke home, mohon maaf, insert, kemudian kita ke action, bahwa nanti slide ini itu menuju kemana jika kita mengklik ini. Maka kita sama, kita klik action, kemudian hyperlink to, ya, kita pilih ke next slide karena akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide yang kelima. Setelah itu kita klik soundnya mau pilih yang seperti apa, kemudian ini misalkan klik, kemudian oke, ya, sudah. Kemudian kita ke slide yang kelima. Nah, ini kita hapus dulu karena untuk slide yang kelima itu adalah materinya di sini itu adalah penyelesaian diri hewan dalam memperoleh makanannya, serangga misalnya. Maka kita klik di sini, kita hapus, ya, kemudian untuk misalkan memperoleh makanan, ini misalkan materinya itu kita ganti menjadi materi lanjutan, misalkan materi lanjutan, kita bisa kecilkan untuk mengolah makanan, ya. Kemudian kita cari materinya, misalkan materinya adalah ini, serangga, yaitu ini dan ini. Kemudian kita masukkan ke text box, kemudian kita masukkan, kemudian Ctrl V, ya, kita ganti tulisannya. Serangga mempunyai 4 mulut yang berbeda, misalkan, ya, mohon maaf, kita ganti tulisannya menjadi misalkan Arial saja, standar saja, Arial misalkan ini, ya. Kemudian kita ganti warnanya, misalkan merah, ya. Kemudian setelah itu kita urut ratakan, ya. Nah, ini sudah. Kemudian juga jangan sampai lupa Bapak Ibu tetap memasukkan icon ini, ya, sama kita masukkan dulu icon yang ini, kita klik insert, kemudian pictures,
kemudian kita cari simbolnya. Misalkan panah ke kiri, kita kecilkan dulu. Nah, panah ke kiri kita kecilkan dulu. Ini adalah untuk kembali ke slide yang tadi. Maka ini misalkan ditaruh sini, kemudian satu lagi sekalian saja kita klik di pictures, kemudian ke kanan. Ya, kita kecilkan lagi. Ya, misalkan sudah sama, ya, kita taruh di sini. Nah, jika sudah, kita klik yang ini dulu, yang panah ke kiri. Berarti kita klik insert, klik gambarnya, klik insert action, kemudian hyperlink to, kemudian kita ke previous slide atau kembali ke slide sebelumnya, last slide, ya, atau kembali ke slide yang sebelumnya. Kemudian ini action, hyperlink to, naik slide, kemudian sound, kemudian kita pilih klik, kemudian kita klik OK. Nah, kita coba, ya, kita coba. Kita akan kembali ke slide. Oh, mohon maaf, salah. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan itu. Berarti action, ulangi, hyperlink to last slide untuk menyelesaikan. Berarti kita ke, ya, kembali previous slide. Mohon maaf, kita klik, ya, klik OK. Kita coba, ya, kembali ke materi yang sebelumnya. Kita klik di sini, maka ke selanjutnya. Kemudian kita ingin ke menu dan beranda, ya, seperti ini. Ya, kemudian jika sudah materinya sudah selesai, anggap saja bahwa Bapak Ibu sudah memasukkan semua materi-materi ke dalam slide. Kemudian yang penting ini Bapak Ibu dievaluasi, ya. Dalam evaluasi ini nanti dalam tutorial yang keempat, berarti saya akan memberikan bagaimana cara membuat pensyukuran pada tutorial yang keempat nanti, pada evaluasi. Bahwa biasanya bahwa sebuah aplikasi itu untuk mengetahui jawaban benar dan jawabannya salah, itu terkadang itu menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, pada tutorial yang keempat kita akan mencoba membuat sebuah pensyukuran. Ya, sementara itu Bapak Ibu, untuk materinya Bapak Ibu bisa membuat materi sendiri, ya, dapat dipercantik sendiri. Kemudian jangan lupa di sini, ya, kemudian juga ini, ya. Demikianlah cara pembuatan video pembelajaran interaktif untuk tutorial yang ketiga. Kita akan kembali ke tutorial yang keempat, yaitu cara memasukkan evaluasi dan juga membuat pensyukuran untuk evaluasinya. Ya, demikian, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.